Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya Cynthia. Saya akan mempresentasikan proposal studio perancangan arsitektur 7 tentang dwelling typologies yang berjudul Buildable Space mengulik kosan kerendam. Dalam lecture-nya, Heidegger pernah menyatakan bahwa dwelling tidak terlepas dari aktivitas manusia, yaitu to build atau membangun serta gathering things. Di sini terdapat tipologi dwelling berdasarkan AAD, antara lain ada narrow dwellings, efficient dwellings, serta tipe-tipe lainnya. Pada proposal kali ini saya berusaha untuk membedah suatu kecamatan di Jakarta Barat, yaitu Kecamatan Tambora, yang merupakan salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Jakarta dan di Asia Tenggara. Kepadatan penduduk ini mengakibatkan kerapatan bangunan serta mengakibatkan berbagai bencana, salah satunya adalah bencana kebakaran, sehingga kecamatan ini seringkali disebut sebagai kampung api. Selain itu, kecamatan ini juga identik dengan perdagangannya di sejumlah titik-titik atau path maupun jalan yang ada. Langkah pertama saya untuk mengenali kecamatan ini yaitu berjalan ke area KH Muhammad Mansur, Jalan Kerendang, dan Jalan Stasiun Angke. Di sini saya melakukan pemetaan terhadap space, event, dan movement, di mana di sini saya menemukan berbagai macam aktivitas maupun program ruang, mulai dari perdagangan, kuliner malam, lalu ada toko-toko di sepanjang jalan, mulai dari toko aksesoris, toko serta warung, kemudian ada toko tekstil, material atau bahan bangunan, kosan, serta toko-toko lainnya yang cenderung menjual hal-hal yang beragam. Di sini terdapat suatu movement atau pergerakan yang sangat menarik, di mana meskipun jalannya berbentuk linear atau lurus, namun pergerakan kendaraan maupun manusia tidak mengikuti bentuk jalan yang lurus ini dan cenderung abstrak atau mengikuti lokasi dari toko-toko yang ada di sepanjang jalan. Keberadaan toko-toko serta aktivitas perdagangan membentuk muka atau wajah kawasan, mulai dari toko permanen serta toko temporer yang ada di sepanjang trotoar, yang berupa tenda-tenda maupun gerobak para penjual. Dalam mendefinisikan tipologi pada kawasan Kerendang, saya mencoba membedahnya menjadi beberapa hal, salah satunya adalah dari material bangunan yang ada. Bila ditelusuri, material bangunan di sepanjang kawasan ini terdiri dari banyak atau beragam material, mulai dari seng, lalu ada kawat, kemudian ada dak atap, kemudian genteng, polikarbonat, dan struktur maupun fasad yang terlihat seperti sangkar burung terbuat dari bambu maupun kayu. Selain itu, dari segi bukaan ini kebanyakan dikombinasikan berdasarkan material-material yang telah disebutkan tadi, serta fasad cenderung tidak memiliki bukaan sehingga tampak tertutup dari segi luar. Dari segi fungsi kita dapat mengamati bahwa lantai bawah atau lantai 1 kebanyakan dimanfaatkan untuk area toko ataupun berjualan, serta lantai atasnya dimanfaatkan untuk hunian, kosan, serta kontrakan. Dapat disimpulkan bahwa tipologi pada kawasan ini berdasarkan sumber-sumber literatur, termasuk dalam kategori narrow dwellings, di mana lebarnya tidak sampai 5 meter, kemudian panjangnya dapat mencapai 20 hingga 30 meter. Narrow dwellings ini bila ditelusuri lebih lanjut, bukan hanya sekedar tipologi, tetapi juga cara berhuni warganya, di mana jenis ini merupakan tanggapan atas kepadatan penduduk, sehingga jumlah bangunan sangat dimaksimalkan dalam kawasan ini untuk memuat lebih banyak orang agar dapat tinggal di kawasan ini, sekaligus untuk dapat berhuni dan berdagang di sepanjang jalan Kerendang. Fenomena yang saya ambil yaitu berdasarkan dari space, yaitu adanya kosan dan kontrakan sebagai tipe hunian yang temporer, kemudian ada event, perdagangan, kuliner, serta hunian, serta keorganikan dari cara berhuni warganya. Meskipun kawasan ini memiliki masalah antara lain kebakaran, kriminalitas, maupun masalah-masalah lainnya, kawasan ini juga memiliki potensi karena telah menjadi kawasan perdagangan serta kuliner malam yang terkenal dan memancing warga-warga dari luar kota untuk datang kepada lokasi ini. Dari situ saya mengusulkan ide buildable space, di mana hunian dapat dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan ekonomi dari warganya, di mana masing-masing kotak dapat disewakan untuk penghuni. Masing-masing kotak tersebut dapat dimodifikasi berdasarkan organisitas dan kehidupan warganya maupun jenis
toko apa yang akan warga tersebut buka di kawasan tersebut. Beberapa usulan program yaitu antara lain dari segi kos-kosan terdapat ruang komunal, balkon atau tempat menjemur pakaian, kamar tidur, kamar mandi, serta dapur dan ruang tamu kolektif. Sedangkan dari segi toko terdapat toko atau warung sesuai kebutuhan warga ingin membuka toko atau warung apa. Kemudian ada area kuliner malam dan pusat jajanan serta area informasi toko dan kos-kosan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.